Ini banyak orang kena penyakit anxiety. Baru kemarin saya diberitahu satu orang lagi. Orang lain lagi dalam jemaat. Gak bisa tidur. Cemas hatinya. Was-was. Linglung, gak bisa berpikir. Kayaknya hari-hari ini hawanya gitu deh di dunia ini. Setelah COVID ini kayaknya manusia jadi lebih gak punya pegangan. Apa yang Anda antisipasi? Ketika dokter memvonismu sesuatu misalnya. Dokter ini seringkali dibilang memvonis ini itu. Enggak loh, dokter itu pahlawan sebenarnya. Mereka hanya memberitahu fakta. Mereka nggak bisa apa-apa kan. Memang itu ilmuwan. Tapi ketika Anda dapat diagnosa. What will you do? Apa yang Anda antisipasi? Mati? Kalau mati sudah kuno. Dari dulu semua kita waktu lahir harus sudah antisipasi mati. Siapapun yang lahir harus siap mati. Udah gitu aja. Sebenarnya loh ya. Anak kita dulu kan kecil kan. Anda lihat gak kematian di wajahnya? Kok bisa? Tambah hari, tambah kelihatan, hilang baby face-nya. Itu adalah gravitasi kekuburan loh semua kita. Makin tua kita makin kelihatan, kita semua akan mati suatu hari. Saya dulu jauh lebih ganteng dari ini. Ya, mata saya pun tidak menipu. Dikit-dikit cerita lah ya karena kita keluarga. Mata saya dulu itu kata orang-orang biasanya dalam bahasa Chinese-nya itu dragon eyes. Matanya naik gini. Gara-gara mungkin KKR terlalu banyak teriak-teriak. Jadi ototnya mengendur sekarang mulai turun begini. Di wajahku ada kematian, tidak bisa lihat. Semua kita akan meninggal. Kalau itu kuno, antisipasi mati itu. Semua orang harus tahu. Tiap kali nyanyi happy birthday to you itu panjang umurnya. Sebenarnya lebih pendek umurnya. Tahu nggak? Panjang umurnya. 1 tahun lagi itu lebih pendek umurnya. Sadar nggak? Cuman setiap orang sungkan. Everyone is too nice to you. No one will tell you the truth. Saya aja jadi orang jahat dari diberitahu. Bapak Ibu, welcome to the fact. Ke fakta ini. All of you will be dead. Kalau Tuhan belum datang, we all will die. Kita semua akan mati. Jangan beritahu saya akan mati. Antisipasi yang lain dong. Mati itu fakta. Beritahu saya kebenaran. Beritahu sama saya bahwa hidupku akan dipakai oleh Tuhan. Sisa hidupku akan berguna. Gak peduli hidup berapa tahun atau berapa bulan yang didiagnosa. Mujizat sih satu hal. Tapi punyakah engkau hikmat? What will you do with the rest of your life? Apa yang akan Anda lakukan dalam masa mudamu? Kalau orang muda di sini, ingatlah Anda tidak akan hidup selamanya. You akan tua. Yang tua, sorry saya beritahu. Anda tidak lama. Masih bisa hidup 30 tahun pun gak lama itu. 20 tahun apalagi. But tell me something more. Beritahu saya sesuatu yang lebih. Something. You come to church to learn something that the world cannot tell you. Anda datang ke gereja untuk mempelajari sesuatu yang dunia tidak bisa beritahu. Mengantisipasi keadaan itu harus dari iman. Harus dari firman. Allah punya rencana dalam hidup saya. Belum lagi kalau mujizat terjadi. Wow. Kalau ternyata didiagnosa sekian bulan, ternyata bisa tahunan. Wow. Atau mungkin hidup kita kan gak bisa kita perlamban. Gak bisa kita pokoknya hidup itu cuma bisa kita percepat, gak bisa kita perlambat. Saya tidak tahu, tetapi kalau Tuhan mau memakai hidup saya, wow, terjadi percepatan. 10 tahun hidupku melebihi 100 tahun orang lain, oh aku mau Tuhan, pakailah aku. Use my life. Aku mau cari perkara-perkara sorga. Aku mau mengumpulkan harta di sorga, bukan harta di dunia. Ya bekerja sih, investasi, menabung, haruslah ya untuk kelangsungan hidup. Tapi aku mau taruh hatiku pada perkara-perkara yang kekal. Use me. Pakai aku. Sehingga 10 tahunku dengan Yesus melebihi 100 tahun orang tanpa Yesus. Bukan dalam pengumpulan dana. Dalam pengumpulan jiwa. Dalam berbuat kebajikan. Kerohanian kita harus senantiasa muda. Awet muda itu di dalam roh kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mengantisipasi keadaan dunia, kita perlu selalu mawas diri. Keadaan itu berubah-ubah, tapi kita jangan berubah warna. Dalam suka maupun dalam duka, tetaplah berkenan sama Tuhan. Ketika doa dijawab,
tidak dijawab, tetaplah setia. Ketika mujizat terjadi, mana mujizatnya? Jangan sangkali Tuhanmu. Tetaplah layani Dia dengan segenap hati. Cara kita mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita adalah kita tetap teguh berdiri. Jangan goyah, jangan goyang ke kanan kiri. Di zaman-zaman edan seperti ini, orang yang tenang yang bertahan. Bukan orang yang panik. Sebab semua itu goyang sekarang ini di dunia. Semuanya goyang. Meskipun sekarang kita sudah lewati pandemi. Menjadi from pandemic to epidemic atau apa berikutnya. Tapi tetap ya, ada satu hal yang tidak berlalu. Banyak orang sudah mentalnya terpukul jatuh. Tahu nggak, orang yang bertahan itu orang yang tenang. Orang yang percaya sama Tuhan, itu yang bertahan. Sadari posisimu berdiri. Be quiet on the inside. Jadilah tenang di dalammu. Hari ini pokoknya belajar, dipuji jangan meletus atas. Kalau kita dihina, jangan melorot ke bawah. Orang yang teguh, umat yang mengenal Allahnya akan bertindak. Akan tetap tenang dan akan bertindak. Ini, hari-hari ini Tuhan ajari kita untuk menjadi orang yang tenang. I do not want to see, sebagai gembalamu, saya tidak ingin melihat satu lagi baik tua atau muda, orang kena anxiety. Not in my church. Tidak di dalam gereja kita. Malah justru di gereja kita yang terplecok akan disembuhkan, yang lututnya lemah akan dikuatkan, yang tangannya turun akan diangkat. Di sini, people get healing. Amin. Antisipasi keadaan gonjang-ganjing. Kalau Anda dan saya mengira bahwa semua yang telah kita lalui ini sudah terakhir, coba baca kitab Wahyu. Dunia akan semakin menggila, akan semakin goyang lagi. Nanti lihat ya, satu hal selesai, nanti ada hal lain. Mungkin ada hal yang 100 tahunan, lalu ada pandemik seperti itu. Nanti setiap 100 tahun ada lagi, dulu ada namanya Black Death atau Spanish Flu. Flu Spanyol. Lalu nanti ada apa? Nanti ada kasus rasisme. Nanti ada perang antara bangsa, sekarang seperti Ukraine dan Soviet. Lalu nanti ada apa? Gunjang-gunjing lokal, internasional. Nanti ada goncangan politik, ada apa? Dunia ini gak mari-mari. Jadi siapa yang bertahan? Yang tenang. Yang tenang dalam Tuhan, itu yang bertahan. Your dream is in the Lord. Mimpimu itu dalam Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, kalau mimpimu dalam Tuhan berarti bangun tidurmu dalam Kristus. Selalu katakan pada diri sendiri, God will take care of me. God will take care of me. Tuhan akan jaga aku. Tahu gak, tiap hari saya itu dengan perasaan lugu aja, everyday believing, setiap hari hanya percaya bahwa God will take care of me. And God will take care of those I take care of. Awal mulanya itu personal, Tuhan akan jaga saya, lalu Tuhan akan menjaga orang siapapun yang saya jaga. Saya percaya Tuhan akan jaga jemaat yang kami gembalakan.